Aduh berisik banget sih, gerutu Jati yang mana ia baru saja terlelap tidur, tapi sudah berisik, dengan orang yang lalu lalang. Maklum rumah Kara adalah rumah panggung di mana ada orang jalan maka papan yang ada semua goyang sekalipun jalan pelan-pelan, tetap akan ada getaran yang berasa, apabila yang belum terbiasa makan akan seperti Jati sangat terganggu. Jati yang sudah tidak bisa merasa nyaman pun langsung membuka matanya. Ia baru sadar kalau dirinya saat ini berada di rumah orang lain. Oh ya Tuhan badan ini, rang Jati yang badannya terasa sakit semua. Mana dingin banget lagi ini, berasa aku tidur di kulkas. Jati pun menggunakan sarung yang semalam diberikan oleh Kara dan meskipun itu bukan sarung tebal, tetapi bisa dimanfaatkan oleh Jati untuk menangkal dingin yang menusuk kulitnya. Orang-orang di sini itu kenapa sih, masih jam 4 pagi sudah pada bangun emang mau kemana? Gerundel Jati lagi yang merasa baru tidur sebentar sudah terbangun gara-gara orang yang sudah bangun dan berisik. Padahal menurut laki-laki itu di jam 4 itu waktu yang paling nyaman untuk tidur, tapi malah orang-orang di rumah ini sudah pada bangun, dan sibuk mengerjakan ini itu. Cukup lama Jati diam, meskipun dia tidak tidur, tetapi ia juga tidak bangun. Dan kali ini dia yang sudah tidak sabar karena berisik pun bangun dan duduk. Ia melipat kakinya dan menggunakan tangan untuk memeluk kaki dan sarung ia gunakan untuk menutupi tubuhnya yang benar-benar terasa dingin. Deva, ayo atuh gerah hudang engal sekolah Deva, ayo atuh segera bangun cepat sekolah itu adalah salah satu suara bising yang membuat Jati bangun, belum suara orang jalan yang membuat papan yang ia tiduri bergetar dan berisik. Suara alat-alat dapur yang saling beradu membuat kepala Jati berdenyut dengan hebat. Cukup lama Jati hanya duduk diam sembari nunggu orang-orang yang sedang sibuk dengan kegiatannya. Nak, Jati nggak sholat? Tanya Abah yang baru pulang dari musola yang tidak jauh dari rumahnya. Tidak Pak, lagi halangan, jawab Jati dengan santai dan sedikit terbata. Dia mana pernah melakukan sholat, sedangkan kehidupannya pun banyak melakukan kejahatan. Oh, Abah hanya menjawab dengan singkat dan langsung kembali ke kamarnya, dengan memberikan gelengan halus dan senyum samar. Laki-laki itu pun hanya menduga kalau keyakinannya dan keyakinan laki-laki yang ditolong oleh sang putri adalah beda, sehingga tidak harus diteruskan untuk bertanya. Setelah merasa badannya tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu sakit, Jati pun menyisihkan sarungnya dan menuju dapur untuk bertanya kamar mandi. Di bawah sana penampungan rasanya sudah penuh. Sibuk banget, masih pagi loh teh, goda Jati ketika melihat Kara menggunakan baju daster dan kerudung sedang sibuk masak. Loh sudah bangun? Tanya Kara dengan santai, pasti badannya pada sakit ya? Iya nih, mau numpang kamar mandi di mana teh? Tanya Jati sembari mengedarkan pandangannya, kembali hati kecilnya tercubit ketika melihat dapur seadanya bahkan perabot hanya sedikit dan masak dengan tungku dan kompor gas hanya untuk memasak sayur, Kara memang memasak nasi menggunakan tungku. Sebegini sederhananya kehidupan Kara sedangkan dia hanya tinggal makan enak dan patuh pada orang tua malah tidak mau dan hidup dengan pilihannya yang Jati akui tidak bisa dia jadikan untuk masa depan. Mungkin saat ini ia bisa mengandalkan dari hasil balapan liar yang taruhannya tidak sedikit, tapi juga Jati paham betul dengan apa yang jadi resikonya. Untuk urusan polisi mungkin bagi Jati bisa dikelabuhi dan itu bukan hal yang berat, tetapi soal kesialan. Sekalinya dia sedang tidak beruntung dan jatuh bisa jadi dia akan berurusan dengan nyawanya, dan justru malah dia akan lebih parah dengan menjadi cacat pada tubuhnya seumur hidupnya. Jati pun bergidik ngeri ketika ia membayangkan temanya yang baru saja mengalami kecelakaan dan sampai saat ini belum sadar juga, kemungkinan ia cacat seumur hidup. Namun, Jati juga sadar untuk keluar dari lingkaran yang sudah 2 tahun dia geluti tidak segampang itu. Apalagi dia adalah kepala geng motor yang sudah terkenal sadis, dan tidak terkalahkan dalam balapan motor, mereka bahkan menyebut Jati sebagai pemilik nyawa cadangan. Ia apabila sedang beradu gas di jalan raya memang tidak pernah tanggung-tanggung selalu totalitas dalam melakukan misinya, dan tentunya tidak mau kalah, dan mengecewakan para pendukungnya. Kenapa malah ngelamun? Kamar mandi ada di belakang rumah ini, ucap Kara sembari menunggu bangunan gubuk kecil yang berada di belakang rumahnya, meskipun sekarang sudah pukul 5 pagi, tapi rasanya cukup serem Jati untuk menyusuri jalan setapak yang dialasi batu-batu kali yang cukup besar untuk mencapai ke kamar mandi. Teh, bisa antar gak? Takut
serem sumurnya, ucap Jati yang langsung Kara menggelengkan kepalanya. Kesana aja, ada Diki sama Deva lagi nyuci sama mandi, ucap Kara lagian udah cukup terang masa takut. Ya, kecuali mau modus. Jati yang sudah tidak tahan karena pengin buang air kecil pun mengikuti apa kata Kara, ia berjalan ke belakang rumah yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Bahkan Jati sampai terdiam sesaat ketika melihat satu pohon yang di atas sana ada putih-putih seperti makhluk goib. Ya Tuhan, apa itu yang namanya Miss Kunti, sedang duduk di atas pohon, batin Jati, jam 5 di pegunungan memang masih sedikit gelap dan itu berhasil membuat bulu kuduk Jati merinding. Ia kembali balik ke rumah Kara, meskipun di bawah sana sudah merasakan tidak nyaman karena ingin buang air kecil. Loh kenapa balik lagi? Tanya Kara dengan heran. Teh, anterin yuk, beneran deh ini serius di sana ada hantu kuntilanak, lihatin aku terus, bisik Jati dengan suara bergetar yang cukup menanyakan kalau dia memang tengah ketakutan. Kara yang sejak lahir tinggal di sini dan sering keluar rumah malam-malam sendirian belum pernah lihat ada hantu. Masa Jati lihat ada hantu lagi pula, kata Ustadz, hantu itu adanya malam hari, kalau pagi hari masa iya hantunya kesiangan balik ke kandang. Ya udah yuk Kara temanin. Kara yang tidak tega pun akhirnya mengalah juga memilih menemanin tamunya. Jati pun langsung kembali berjalan lebih dulu, kali ini ia memilih menunduk takut kalau Miss Kunti kembali melihatinya dari atas pohon. Ngomong-ngomong di mana ayah Jurik Tanya Kara yang penasaran sejak kapan ada hantu di lingkungan rumahnya. Rumah di sekitar kediaman Kara memang masih jauh-jauh jaraknya, tapi rumah yang dia tempati setahu Kara dan orang-orang bukan tempat yang serem. Itu teh dia atas pohon putih-putih. Kunti sedang duduk di atas pohon, jawab Jati dengan menunjuk tangannya ke arah Miss Kunti yang dia maksud, tetapi tanpa mengalihkan pandangannya dari ia menunduk. Hahaha, Kara malah tertawa dengan renyah yang membuat Jati heran. Fix, ini tempat keramat. Si Teteh pasti kesambet. Gumam Jati yang bingung antara balik ke rumah atau lanjut ke kamar mandi yang cukup jauh. Ngompol ini mah, Jati yang benar-benar takut karena ia mengira benar-benar ada hantu pun lari ke kamar mandi, rasa kebelet membuat dia segera kabur, dan seketika rumah yang awalnya sepi pun rame, karena tawa dari Kara, dan kedua adiknya. Lega, gumam Jati yang mana ia baru saja sadar kalau dirinya jadi bahan ketawaan oleh dua bocil. Jati takut Jurik Kunti? Tanya Diki yang saat ini sudah kelas 1 menengah atas. Itu mah lain Jurik tapi karung. Deva tidak mau kalah menunjuk karung yang ada di atas pohon durian. Karung, Jati melihat ke arah pohon yang tadi ia kira ada juruknya. Saat ini sinar matahari sudah mulai terang sehingga ia bisa melihat kalau apa yang ia sebut jurik adalah sebuah karung yang sengaja diik di atas pohon durian yang tengah berbuah. Jati mengernyitkan keningnya hingga kedua alisnya hampir menyatu. Kenapa karung ada di pohon-pohon? Tanya Jati heran. Yah, setelah ia mengamati dengan seksama yang putih-putih duduk di atas pohon dan ia kira Miss Kun adalah memang benar sebuah karung, dan parahnya lagi Jati baru tahu ternyata hampir setiap pohon durian ada karung, tapi ada yang berwarna coklat dan putih. Itu buat bungkus buah durian yang hampir matang jawab Diki lagi, dan ditambah anggukan kuat oleh Deva. Durian, dibungkus karung biar apa? Bikin jantungan aja, hampir aku ngompol saking takutnya. Jati pun terus melihat-lihat pohon yang saat cahaya sinar matahari makin naik ia makin bisa jelas melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hatinya gondok ketika ia pagi-pagi sudah kena perang karung. Itu karung gunanya untuk nahan nanti kalau buah duriannya matang, nggak jatuh ke bawah jadi tetap mulus, dan pas matang di pohon buah durian juga rasanya akan enak, jelas Diki lagi. Itu lucu namanya Jati, tapi takut sama karung, ledek Deva. Hus, awas kamu, tak aduin sama teteh loh, ancam Jati, ia pun kembali balik ke dalam rumah daripada di dalam kamar mandi lagi yang ada dia diledekin sama Diki dan Deva. Jati nggak mandi, tanya Diki, itu hanya pertanyaan iseng aja. Enggak, airnya dingin. Jorok. Deva memang dia lebih jahil dengan Jati, yang bagi dia itu cemen, namanya aja Jati, tapi sama air dan karung takut. Jati pun tetap berjalan, mengabaikan ledekan Deva. Jati nggak mandi. Kali ini Kara yang tanya. Enggak airnya dingin banget, ini itu dekat dari gunung atau apa sih kok, udaranya dingin banget dan airnya itu loh berasa air dari kulkas.
Jati memilih jongkok di depan tungku yang masih ada sisa api untuk masak, sehingga rasa dingin yang menusuk kulitnya sedikit terobati. Iya, ini jonggol dan tidak jauh dari rumah kita ada air terjun, banyak orang-orang Jakarta yang main ke sini, jelas Kara dengan menyiapkan bekal untuk dua adiknya yang sekolah serta untuk Abah yang akan ke sawah. Hah, serius di sini ada air terjun? Ya, masa Kara bohong? Tapi maafnya ngomong-ngomong Jati kapan mau pulang? Nggak enak Kara sama tetangga. Abah bilang Jati hanya boleh nginap malam tadi saja, jadi nanti malam pulang ya, nanti malah dikira kita berbuat yang tidak-tidak sama tetangga. Bukan niat Kara mengusir, tetapi tinggal di lingkungan yang masih desa, serba salah niat hati mau menolong orang bisa-bisa malah kita kena omongan yang tidak-tidak. Jati langsung pindah duduknya di bangku yang terbuat dari anyaman bambu. Ngomong-ngomong, bisakan aku pinjam duit? Tanya Jati kali ini dengan suara yang sedikit dipelankan. Cukup lama Kara diam dan berpikir, Jati pun tahu, kondisi mereka itu sulit, tidak sepatutnya dia menambah kesulitan baru, dengan ia yang meminjam uang. Aku janji nanti balik lagi ke sini untuk kembalikan uang yang aku pinjam, sekalian aku juga mau lihat air terjun yang kamu bilang. Jati meyakinkan apa yang dia bilang, lagi pula dari pertama dia melihat Kara hatinya sudah bergetar. Ia suka dengan kebaikan wanita yang menolongnya, apalagi setelah diamati Kara itu memiliki wajah yang cantik, sayang keluarga dan pekerja keras. Kira-kira berapa hari Jati bakal balikin uang Kara? Maaf, bukan karena tidak percaya, tetapi uang itu akan segera dipakai untuk bayaran sekolah Deva dan Diki, belum juga Abah sekarang tidak sekuat dulu, kerja hanya selingan saja, kalau kecapean sering sakit-sakitan, seperti semalam tiba-tiba dadanya sesak. Kara harus punya uang tabungan untuk jaga-jaga takut Abah kenapa-napa. Bukan ingin dikasihani, tetapi Kara berharap sekali kalau Jati tidak mengingkari janjinya, karena bagi Kara mencari uang itu sangat sulit. Iya, secepatnya saya akan balik lagi ke sini dan ganti uang yang saya pinjam 2 kali bahkan 3 kali lipat. Tidak perlu yang penting dibalikkan saja. Kara mah udah alhamdulillah, tapi ngomong-ngomong Jati mau pinjam berapa? Tanya Kara dengan hati deg-degan. 300. Hah, sebanyak itu Kara kembali terkejut, uang segitu setengah gaji dia yang bekerja sebagai pengajar anak-anak TK. Teteh punyanya berapa? Tanya Jati. Mungkin dia akan isi bensin Pertalite dulu menyesuaikan uang yang ada. 100, jawab Kara ragu-ragu. 200 nggak ada teh, aku janji bakal balik lagi untuk ganti uang-uang itu pun isi bensinnya yang subsidi, ucap Jati dengan wajah memelas. 150 ya itu juga uang belanja kami ikut kepake untuk Jati, mungkin nanti Kara akan pinjam untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Meskipun bagi Jati itu masih kurang, tapi bukannya tidak masalah, ia hemat-hemat dan akan tanya-tanya pada warga untuk keluar dari desa ini. Biar nggak nyasar dan nanti kehabisan bensin lagi kalau nyasar. Ya udah teh, nggak apa-apa, tapi sebelum pulang, aku numpang isi bensin dulu ya, lapar. Jati nyengir kuda, malu nggak malu daripada dia kelaparan di jalan, mana uang yang pinjam dari Kara hanya cukup buat beli bensin. Masalah malu urusan sekian, yang penting kenyang dulu, itu yang ada dalam pikiran Jati. Gadaikan rasa malu sekarang mah, yang penting kenyang. Itu yang ada dalam pikiran Jati. Kara pun menelan salivanya, tapi makanya sama garang asam ikam peda ikam asin sama sayur kangkung mau. Tanya Kara sembari menunjukkan lauk sederhana yang dibagi-bagi. Jati pun mengintip, dan tidak lama pun mengangguk.